membandingkan TPS untuk produk jadi dan produk dalam proses itu benar, apakah benar masing-masing 20 dan 19,55 itu, maka dihitung sebagai berikut, yaitu TPS PJ 40.000 dibagi dengan 1.600 plus 2.400 dibagi 2. Kemudian untuk yang TPS PDP itu 39.200 dibagi 2015 ditambah 1.995, nanti hasilnya 19,55. Itu udah bener ya, udah di cross check sama ini, ternyata bener kalau TPS PJ nya 20 sedangkan TPS PDP nya 19,55. Kemudian kita ke anggaran biaya produksi. Itu ilustrasinya dapat dilihat di halaman 6.12 ya. Berdasarkan data anggaran PT UPI tahun 2018 seperti yang terdapat pada tabel 6.3, dapat disusun anggaran biaya produksi seperti tabel 6.4. Nah, biaya produksi yang diperhitungkan itu jumlahnya harus sama dengan biaya produksi yang dibebankan. Dimana ini biaya produksinya ya di tabel 6.4 nomor 2 itu 41.195. Kemudian untuk yang nomor 3 itu biaya produksinya 41.195. Berarti sudah benar ya. Ini kan sudah pernah kita bikin pada modul sebelumnya. Selamat malam Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Sekarang kita sampai di halaman 6.13 ya, untuk anggaran biaya produksi. Ini sudah pernah ya yang di modul sebelumnya. Untuk data produknya, ini dalam produk dalam proses awal itu sebanyak 65 unit. Produk masuk periode ini 985 unit. Kemudian produk diproses itu berarti sebanyak 1050. Untuk produk jadinya itu 980 unit, produk dalam proses akhir 70 unit, sehingga produk yang dihasilkan itu sebesar 1050. Ya, nah ini saya asumsikan udah bisa ya, karena pada modul sebelumnya kita sudah belajar mengenai anggaran biaya produksi. Karena kan sudah dijelaskan tadi cara menyusun atau menghitung anggaran sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses dengan cara menetapkan tingkat perputaran sediaan. Nah, sekarang kita akan menyusun atau menghitung anggaran sediaan bahan baku dengan cara menetapkan tingkat perputaran sediaan. Sediaan bahan baku awal periode akan datang itu kan merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang itu dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan rugi laba pada periode yang lalu. Nah, dengan demikian yang menjadi masalah itu adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Untuk anggaran sediaan bahan baku akhir itu dapat dihitung dengan rumus KPE, kuantitas pesanan ekonomis. Misalnya, selama setahun diperlukan bahan baku sebanyak 364 ons.
di mana biaya pesanan setiap kali itu 728, biaya penyimpanan per ons itu 64, dan sediaan bahan baku awal itu 26 ons dengan masing-masing harga per onnya itu 150, sehingga didapatkan nilai 4.160. Nah, untuk menghitung KPE itu rumusnya 2 dikali 364 bahan bakunya, kemudian dikalikan dengan biaya pesanan dibagi dengan biaya penyimpanan, sehingga KPE nya kuantitas pesanan ekonomis itu sebesar 91 on. Dengan anggaran sediaan bahan baku awal itu 91 ons dikurangi dengan 26 ons sediaan bahan baku awal itu sama dengan 65 on. Kalau dikalikan harganya berarti dia nanti 10.400. Sedangkan untuk biaya penyimpanan per unit dibagi harga bahan baku per unit yaitu 64 dibagi 160 itu sama dengan 40%. Nah, dari data yang ada di atas itu kita bisa menghitung TPSBB, yaitu tingkat perputaran sediaan bahan baku. Dengan rumus BBD bahan baku diperlukan dibagi dengan RSBD rata-rata sediaan bahan baku. Nah, bahan baku yang diperlukan ini kan apa? 364 ons. Kemudian RSBB rata-rata sediaan bahan baku itu berarti sediaan bahan baku awal ditambah dengan sediaan bahan baku akhir dibagi dengan 2. Jadi 26 ditambah dengan 65 nya dari sini. Oke, kemudian nanti hasilnya itu adalah 8 kali. Nah, dengan menetapkan tingkat perputaran sediaan bahan baku, maka kita dapat menghitung sediaan bahan baku akhir dengan rumus sebagai berikut. SBBX itu sama dengan biaya bahan baku dibagi dengan tingkat perputaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Kemudian untuk rumus biaya bahan baku itu ada kuantitas bahan baku dipakai dikali dengan standar harga bahan baku. Kemudian untuk KBBD yaitu standar kuantitas bahan baku dipakai itu unit ekuivalen produk dikalikan dengan standar kuantitas bahan baku dipakai. Untuk mencari UEP itu rumusnya produk jadi dihasilkan periode ini ditambah dengan unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir dikurangi dengan unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir. Nah, untuk UESPDP itu rumusnya KPSPDP dikali dengan TP, yaitu kuantitas sediaan produk dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaian. Ilustrasinya untuk tabel 6.5 bisa dilihat di halaman 6.16 ya, sampai 6.18. Yang pertama itu anggaran produknya. Untuk triwulan pertama di sini kita menggunakan perusahaan kecap asli ya. Selama tahun 2006 mempunyai data sebagai berikut. Anggaran produk jadi dihasilkan periode akhir triwulan itu untuk triwulan pertama 3.900 unit. Untuk